ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab tafsir kita. Ini kalau tak salah saya di kata wa yu'allimukumul kitab, ya tak? Wa yu'allimukumul kitab. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yu'allimukumul kitab. Qala Allah ta'ala wa yu'allimukumul kitab. Dan dia mengajarkan terhadap kalian Alkitab, akan Alkitab. Alkitab itu ai tegese, nah, kalau bahasa Jawa tegese ya. Ai Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Alfadhahu wa ma'aniyahu, lafaznya dan makna-maknanya. Makanya kita sebagai umat Islam harus bisa mempelajari Al-Quran, mendalami kata-katanya dan makna-makna Quran tersebut. Nah, itu dia. Apalagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Alkitab, di samping Al-Qur'an, ya kan? Wal hikmata, dan al-hikmah. Qila hiya sunnah. Ada yang mengatakan al-hikmah itu sunnah. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang ditujukan kepada istri Rasul. Ayatnya wa dzakirna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kan ada kan? Dan bacakanlah di rumah-rumah kalian itu Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sunnah di rumah itu ada taklim rumah. Dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis. Sunnah itu. Nah itu seperti yang dibuat oleh jamaah tablik, ada taklim rumah. Nah itu. Waqila al-hikmah, dan dikatakan al-hikmah, adapun al-hikmah itu ma'rifatu asraris syariah wal fiqhu fiha. Ada yang mengatakan al-hikmah itu adalah mengenal rahasia-rahasia syariat dan faham tentang
rahasia-rahasia syariat itu. Jadi ada orang ketika dia membaca Al-Quran, dia memahami makna-maknanya, itu setiap orang itu berbeda tingkat pemahamannya. Nah, di samping mengajarkan Al-Quran, maknanya Nabi juga mengajarkan rahasia dari ayat yang dibaca tersebut. Contoh misalnya, apa pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari surah Al-Lahab? Ya. Apa tadi? Pelajaran fikih dari surah Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa makasab. Apa kesimpulan fikihnya di situ? Dari kata itu. Tidak bermanfaat bagi apa? Al-Lahab itu, Abu Lahab itu apa? Harta dan anaknya. Apa pelajaran fikih di situ? Hukum fikihnya. Nah, itu kan kalau kita pandang secara lahir kan jelas tuh. Bahwasanya Abu Lahab itu anak dan hartanya tidak bisa menyelamatkan. Tapi hukum fikihnya apa di situ? Ternyata anak orang kafir itu dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, kan itu. Harta orang kafir dinisbatkan kepada dirinya. Nah, gitu. Itu hukum fikihnya. Kemudian watanzilul umur manazilaha, dan menempatkan urusan-urusan itu pada tempatnya masing-masing. Ini hikmah. Fayakunu ala hadha ta'limus sunnah dakhilan fi ta'limil kitab, maka adalah ya ala hadha, atas ini makna ada apa? Ada apa? Ta'limus sunnah, mengajarkan sunnah itu masuk dalam mengajarkan Alkitab. Jadi kalau kita belajar sunnah termasuk belajar Alkitab. Mengajarkan sunnah termasuk mengajarkan Alkitab. Kenapa? Memahami Alkitab salah satunya dengan as-sunnah. Lianna sunnata, karena sesungguhnya sunnah itu tabayyin tubayyinul Qur'ana wa tufassiruhu, menjelaskan Al-Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an, wa tu'abbiru anhu, dan menerangkan daripada makna Al-Qur'anul Karim. Nah, itu makna dari wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dia mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mereka, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kalian akan apa yang kalian tidak mengetahui. Mengajarkan sesuatu yang kalian tak tahu. Nah, gitu. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalim mubin. Karena orang jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, dalam kesesatan. Makanya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa? Manusia dalam kesesatan yang nyata. La ilma wala amal, tidak ada ilmu di sana dan tidak ada amal. Ilmu apa ini? Ilmu ketauhidan. Nah, gitu. Fa kullu ilmin aw amalin nalathu hadhihi al-ummah fa ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ilmu atau amal yang nalat, memperoleh, akan semua ilmu dan amal, siapa? Hadhil ummah, umat ini, fa'ala yadihi, maka di atas tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui usaha Nabi. Jadi terbukanya cakrawala orang-orang Mekah dan orang-orang Arab ketika itu melalui perantaraan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadikan Islam itu alasan kemunduran. Nah, ya, Islam itu adalah ajaran kemajuan, kan gitu kan? Kan banyak tuh ayat yang ada teori sains, ya kan, dalam Quran. Nah, gitu banyak. Wa bisababihi kana, dan dengan sebab Nabi Muhammad semua itu ada. Nah, semuanya dengan sebab Nabi Muhammad. Fahadha an-ni'amu
hiya usulun ni'mah 'alal itlaq. Maka nikmat ini dianya adalah pokok-pokok nikmat secara mutlak. Nah, itu dia. Nikmat yang tadi disebutkan ya. Diutusnya Rasul, dibacakannya ayat, disucikannya umat, diajarkannya Alkitab dan Al-Hikmah ya. Semua itu nikmat. Wala hiya akbaru ni'amin yan'amu biha ala ibadih, dan sungguh dia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah beri nikmat dengannya ke atas hamba-hambanya. Nah, sekarang kalau sudah nikmat itu ada pada kita, bagaimana sikap kita? Fawadhifatuhum syukrullahi 'alaiha wal qiyamu biha. Maka tugas mereka umat ini adalah bersyukur kepada Allah atasnya dan melaksanakan tuntutan dari nikmat-nikmat tersebut. Jadi kalau kita sadar itu, ya kita manfaatkanlah fasilitas itu kan, nah gitu, untuk mendapatkan nikmat tadi. Nah ini dia, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di fotokopi Sunan Abi Daud deh. Hadis keberapa terakhir? Ada di bagian. Hadis berapa tadi? 14 ya. Kaifa apa tuh? Babun. Kaifa at-takashshufu 'inda al-hajah ya. Iya. Mana coba lihat. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun kaifa at-takashshufu 'inda al-hajah. Ini adalah bab ya, berupa bagaimana at-takashshuf. Takashshuf itu membuka aurat 'inda al-hajah. Enggak ada, tak? Hah? Judulnya enggak ada? Coba lihat. Judulnya enggak ada. Hadisnya ada kan? Oh ya enggak apa-apa. Yang penting hadisnya bukan judulnya. Baca rumah hadis. Li'annahu oh ya enggak apa-apa. Biar aja lah. Mana aja situ. Lanjut aja kita. Yang ada aja tak? Hadis 14. Qala Al-Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala haddatsana, ada kan? Zuhair ibnu Harb, ada? Cocok? Yang 14 tadi? Ada? Mana coba lihat? Zuhair ibnu Harb. Mana? Kok lain? Ini, ini dia nih, di atas nih. Di atas. Yang kolom keberapa dia? Kolom pertama kan? Ada kan? Nah, coba bagi tuh. Itu Ustaz nih nggak ada nih. Hah? Fotokopi halaman berapa? Ya nggak apalah. Dengar-dengar aja lah. Qala haddatsana Zuhair ibnu Harb. Kata Imam Abu Daud telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini dia kunyahnya Abu Khaythamah ya. Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb al-Baghdadi, wafat tahun 234 Hijriah. Thiqatun thabat. Nah, dia thiqat lagi thabat.
Qala haddatsana Waki', telah menceritakan kepada kami Waki'. Siapa? Waki' ibnul Jarrah al-Baghdadi, kunyahnya Abu Sufyan, wafatnya 1207 Hijriah. Tabaqah keberapa dia? 9. Kalau Zuhair tadi tabaqah ke 10. Waki' ini thiqatun hafizun abidun. Anil A'mash Sulaiman bin Mihran, tabaqah kelima. Wah, ini thiqat, hafiz, wara', abid, tapi dia yudallis. Apa itu yudallis? Mudallis, seorang yang mudallis, di mana mudallis ini dia membawakan riwayat dengan menggunakan kata an. Kan di situ an kan? An itu artinya dari, yang menunjukkan ketidaktegasan dia menerima langsung dari syekh tersebut. Sehingga kalau seorang yang mudallis itu, kalau dia membawakan hadis dengan lafaz an, dengan kata an, maka ditunggu dulu sampai ada kepastian dia mendengar secara langsung. Nah, di sini anil A'mash an rajulin, dari seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Tak diketahui. Maka dia perawi yang mubham. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sanad hadis ini karena ada seorang yang mubham, yaitu rajul, tidak disebutkan siapa rajulnya itu, maka dia dhaif sanad hadis ini. Itu kedhaifan yang pertama. Kedhaifan yang kedua, yang itu dulu ya. Kedhaifan pertama sanad hadis ini karena di situ tidak disebutkan rajul itu siapa. Nah, namun kita belum bisa memastikan secara mutlak hadis ini dhaif atau tidak. Tapi dari sisi sanad ini dia dhaif. Nah, nanti kita lihat dulu yang lain. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, idza, apabila arada, beliau menginginkan hajatan, ingin buang hajat, la yarfa'u thawbahu, tidaklah beliau mengangkat kainnya, bajunya, hatta yadnuwa minal ard, sehingga beliau dekat dari bumi. Jadi enggak dari jauh mengangkat sarung tuh gitu. Nah, udah mau duduk baru diangkat. Nah, itu dia. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, rawahu Abdus Salam ibn Harb. Hadis ini juga telah meriwayatkannya siapa? Abdus Salam ibn Harb. Anil A'mash, dari Al-A'mash, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, wa huwa dhaifun, sedang hadis ini dhaif, jalur hadis ini dhaif. Dhaifnya dari mana? Al-A'mash tidak pernah mendengar hadis secara langsung dari Anas bin Malik. Nah, berarti kan hadis ini dhaif. Tetapi secara keseluruhan disimpulkan hadis ini sahih. Ya. Hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau beliau mau buang air, mau buang hajat, itu sarungnya enggak diangkat dari jauh. Tapi begitu mau duduk, udah di posisinya baru diangkat. Kenapa dikatakan sahih ya? Nah, sebabnya siapakah rajul yang ada dalam hadis tersebut? Tadi kan anil A'mash an rajulin an ibni Umar. Dari A'mash, dari seorang laki-laki dari Abdullah bin Umar. Laki-laki itu siapa? Sehingga menyebabkan sanad ini dhaif. Nah, dia qila, dikatakan huwa Qasim ibnu Muhammad. Alhamdulillah. Namanya Qasim bin Muhammad.
namanya Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ini tabaqah ketiga. Dia itu thiqat. Berarti hadis ini sahih. Itu dia. Kenapa ada jalur lain, riwayat lain menyebutkan Anil A'mash an Qasim ibni Muhammad. Dia itu thiqat. Sehingga disimpulkan hadis ini kedudukannya hasan bahkan sahih. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bilang dhaif, betul kalau jalurnya jalur yang ini. Tapi lihat jalur lain ternyata dijelaskan siapa rajul itu. Nah, gitu. Kemudian hadis A'mash dari Anas bin Malik tadi itu memang dhaif. Dari sisi A'mash tidak pernah mendengar langsung dari Anas. Nah, gitu. Ternyata di antara A'mash dengan Anas itu ada seorang perawi namanya Ghiyath bin Ibrahim. Ghiyath bin Ibrahim ini ya, dia itu ahadud du'afa, salah seorang yang perawi yang digolongkan perawi lemah. Nah, tapi yang jelas kesimpulannya hadis ini sahih. Nah, gitu. Kesimpulannya. Kemudian hadis ke-15 ada? Ada kan? Nah. Babu karahiyatil kalami 'indal hajah. Bab makruh, kemakruhan berkata-kata di saat buang hajat. Apa hukumnya buang hajat sambil ngobrol? Kan itu kan, kalau orang di asrama itu kan kadang-kadang mau juga ngobrol-ngobrol ya kan, sambil buang air besar sambil cerita-cerita gitu kan. Nah, apa hukumnya gitu? Boleh apa enggak? Makruh apa haram? Qala al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala, haddatsana Ubaidullah bin Umar ibni Maisarah. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Siapa dia ini? Tabaqat keberapa dia? Dia tabaqat ke-10. Nah, jadi si Ubaidillah ini dalam tabaqat rawi hadis dia berada di tabaqat ke-10. Nah, gitu maksudnya gitu. Berarti jauh dari masa tabi'in kan gitu kan? Orangnya bagaimana? Thiqat thabat. Ini perawi sahih ini, thiqat thabat. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi ini siapa? Abdurrahman Ibnu Mahdi Ibnu Hassan. Ini imam ini. Tabaqah ke-9. Arifun birrijali wal hadith. Orang yang mengetahui seluk-beluk rijal orang-orang perawi-perawi hadis dan hadis itu sendiri. Thiqah, thabat, hafidh. Nah, itulah hebatnya nih. Jadi kalau udah thiqah, thabat ini kualitas hafalan itu memang betul-betul terjamin. Kita aja kadang ngapal Quran ya kan, 30 juz 10 juz saja lancar, syukur kan itu kan. Nah ini tuh. Ini enggak hadis Nabi itu sanad-sanadnya itu dikatakan thiqah, thabat, hafidh. Artinya dia banyak hafal dan kuat hafalnya, tak ada salah. Bagaimana tuh coba? Qala, beliau berkata, haddatsana Ikrimatu ibnu Ammar. Telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Nah, ini siapa ini? Ikrimah bin Ammar nih. Saduq yaghlid. Orangnya saduq dan salah. Nah, banyak saduq tapi banyak salah. Orangnya itu hasan, perawinya hasan dia. Tidak hasan, tapi dari sisi hafalan dia banyak salah. Nah, itu dia. Kalau kuliah itu apa kayak derajatnya itu? Kalau mumtaz itu kan nomor 1 kan? Nomor 2 apa? Setelah mumtaz apa? Jayyid, jidan, ada jayyid, nah kan ada cukup. Itu dia, cukup. Memadai, saduq, jujur orangnya.
tapi dia dari sisi hafalan banyak salah si Ikrimah ini. Riwayatuhu an Yahya ibni Abi Katsir idtirab. Nah, ini jadi catatan ulama. Apabila dia meriwayatkan hadis dengan jalur sanad dari Yahya bin Abi Katsir, maka riwayatnya ada keguncangan. Keguncangan pada riwayatnya tersebut. Nah, apa keguncangan nanti kita lihat. Ya, dari sisi mana keguncangan riwayat Ikrimah ibnu Ammar bila meriwayatkan daripada Yahya ibnu Abi Katsir. Nah, nanti kita bahas. Dah, an Yahya ibni Abi Katsir, dari dia pula nih, dari Yahya pula yang baru kita bahas tadi. Ternyata Ikrimah meriwayatkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir. Berarti apa? Sanadnya lemah. Dhaif. An Hilal bin Iyad, daripada Hilal bin Iyad. Ini majhul, tabaqah ketiga. Majhul, tidak diketahui kondisinya. Qala, beliau berkata, haddatsani Abu Sa'id, telah berkata, menceritakan kepadaku Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujir rajulan, janganlah dua orang keluar, yadribanil ghaid, keduanya pergi untuk buang hajat, kashifaini an auratihima, dalam keadaan membuka kedua auratnya, yatahaddatsani, sambil bercakap-cakap. Nah, itu dia. Fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yamqutu ala dzalik, murka atas perbuatan tersebut. Tadi yang jadi catatan kita, ada perawi bernama Ikrimah bin Ammar mengambil riwayat dari Yahya bin Abi Katsir. Di situ ada ittirab, keguncangan. Mana keguncangannya? Hilal bin Iyad. Ya kan? Di situ kan disebutkan Hilal bin Iyad. Hilal anaknya si Iyad. Ini riwayat siapa nih? Dari Ibnu Mahdi mengambil dari Ikrimah bin Ammar. Kan Ibnu Mahdi itu kan? Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, ya, seorang perawi bernama Ibnu Raja, ya. Ibnu Raja, kalau ini kan Ibnu Mahdi kan. Ada perawi dalam kitab Sahih Ibnu Hibban namanya Ibnu Raja, mengambil hadis dari Ikrimah dari Yahya. Beliau menyebutkan Iyad bin Hilal. Nah, yang ini Hilal bin Iyad. Sementara riwayat Ibnu Raja Sahih Ibnu Hibban, Iyad bin Hilal dibalik. Iyad anak Hilal, bukan Hilal anak Iyad. Ini kan guncang, terjadi keguncangan. Ini sebenarnya siapa ini? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengambil dari Ikrimah dari Yahya juga, mengatakan Iyad bin Abdillah. Nah, beda lagi. Nah, Iyad bin Abdillah pula. Nah, jadi itu keguncangan dari sisi sanad. Dari sisi matan ada 3 keguncangan. Mana keguncangannya? Kan di akhir hadis itu dikatakan Allah itu marah atas perbuatan itu. Ya kan? Kan marah di situ kan? Sekarang marahnya Allah tuh kemana dia marahnya? Dari sisi yang mana yang marah? Allah tuh marah dari sisi mana, pilih coba. Kan di situ fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik, Allah marah atas hal tersebut. Yang mana yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah dari hadis itu? Berbicaranya. Nah, iya. Kalau apa? Yang mananya yang membuat Allah marah di situ? Dari hadis tadi itu. Apa? Karena 2 orang berbicara gitu. Kalau apa?
Karena buka aurat. Ya, ada 3 keguncangan. Ada yang mengatakan, ya, riwayat dari Ikrimah dari Yahya ini, murkanya Allah itu karena membuka aurat dan bercakap-cakap. Itu dia. Yang kedua, ada yang mengatakan riwayat lain dari Ikrimah dari Yahya juga, Allah itu murka karena bercakap-cakapnya saja. Yang ketiga, ada riwayat dari Ikrimah dari Yahya juga karena buka auratnya dan memandangnya, bukan bercakap-cakapnya. Itulah keguncangan. Jadi yang mana yang menyebabkan Allah itu murka? Nah, gitu. Ada keguncangan dari sisi matan. Yang riwayat satu mengatakan karena membuka auratnya, yang satu lagi karena berbicaranya, satu lagi karena kedua-duanya. Tapi dalam hadis Imam Abu Daud ini, murkanya Allah itu disebabkan 2 hal. Dia berbicara, dia juga buka aurat. Itu dia. Kalau dia berbicara tidak buka aurat, berarti tidak terpenuhi kemurkaan itu. Gitu maksudnya, Allah membenci berbicara, tapi kalau dia tidak buka aurat, tidak sampai dimurkai. Buka aurat tapi tidak berbicara, murkanya tak seperti murka yang kedua-duanya terpenuhi. Gitu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, hadza lam yusnidhu illa Ikrimah bin Ammar. Hadis ini tidaklah memusnadkannya kecuali Ikrimah bin Ammar, menyambungkan sanadnya sehingga sampai kepada Rasul. Tidak ada yang terputus dari jalur sanadnya ini, ya, bersambung. Tidak ada yang meriwayatkan seperti itu kecuali Ikrimah saja. Gitu, kecuali Ikrimah saja. Kenapa di bahagian lain, riwayat lain, jalur lain itu menyebutkan ada keterputusan daripada sanad hadis ini, ya, seperti itu. Jadi hadis ini dari sisi sanad atau dari sisi sanad itu dhaif, ya. Bahkan ada yang berpendapat dari sisi matan juga dhaif. Namun ijma' ulama itu menetapkan tidak disukainya orang yang berada di WC itu untuk berbicara. Tak disukai, ijma' itu. Kenapa? WC bukan tempat ngobrol, tapi WC tempat merenungi nasib. Gitu kan, merenung nasib. Maksudnya merenung, tempat fokus kan itu kan. Jadi kalau kita tak bisa fokus di dunia luar, paling tidak di WC fokus kita. Gitu. Nah, itu ijma' ya. Yang kedua juga disepakati, yang namanya buka aurat itu enggak boleh berdua-dua. Sedang sendiri aja makruh. Apalagi berdua-dua buka aurat, ya kan? Nah, dari sisi ini tentu hal ini diterima. Seperti itu diterima. Walaupun dia disebut dengan hadis yang dhaif, ya, seperti itu. Mungkin kita cukupkan di sini. Terakhir, ya. Enggak ada fotokopi tadi ya? Qawaid fikih ya? Enggak ada. Enggak ada, nanti aja lah ya. Baik, demikian saja. Syukran katsiran. Ila liqa, ma'assalamah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.